Oke teman-teman, jadi Voga sekarang fokusnya kepada digital marketing. Jadi tidak lagi fokus kepada aplikasi, tapi pada digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena saya pikir sekarang yang penting buat Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa melakukan aktivitas Anda harian secara rutin, ya ibaratnya kalau bahasa Jakselnya, sambil rebahan Anda bisa jualan gitu ya, sambil rebahan Anda bisa prospek, sambil rebahan Anda bisa berkomunikasi dengan siapapun juga. Itu, positioning-nya Voga di situ. Jadi bukan bukan lagi ada prospek, kemudian ada sebuah alat yang membantu Anda menjelaskan, bukan. Tapi arahnya adalah bagaimana Anda menjangkau orang-orang yang tidak bisa Anda jangkau kalau Anda lakukan secara konvensional. Contoh contoh, Anda belum full time di Prudential, Anda masih ada kerjaan yang lain, entah karyawan, entah profesional, entah Anda pebisnis. Artinya Anda baru mencoba, side hustle lah gitu ya, bahasa kerennya, bahasa jaksanya side hustle. Jadi ini baru usaha sampingan saya lah, kita coba siapa tahu berhasil. Kalau nggak berhasil ya sudah, apa ruginya buat saya. Nah, Voga posisinya di situ teman-teman, sehingga agen Anda, tim Anda yang mungkin baru mencoba-coba, merasakan bahwa ternyata untuk melakukan aktivitas, apa namanya, di bisnis baru saya ini di Prudential, itu ternyata nggak sulit gitu loh. Nggak sulitnya itu adalah, bisa Anda bantu dengan Anda melakukan, apa namanya, aktivitas digital secara secara sederhana, ya, ibaratnya di sela-sela aktivitas, di sela-sela Anda berangkat ke kantor, di sela-sela Anda mungkin coffee break, di sela-sela Anda mungkin meregangkan, apa namanya, badan ketika Anda contoh, Anda punya rumah makan, di sela-sela Anda masak selesai, Anda bisa melakukan digital marketing. Atau di sela-sela Anda misalnya melayani pasien gitu kalau ada dokter, habis konsul-konsul, habis visite, istirahat sebentar, ngopi-ngopi, Anda bisa melakukan digital marketing di situ. Nah, positioning Voga di situ, ya, membantu Anda melakukan aktivitas. Tidak hanya sekedar kita kasih alat, "Yuk kita prospek, ketemu satu-satu, kita prospek satu." Ya sih, itu ada juga seperti itu. Tapi fokusnya kita adalah bagaimana Anda melebarkan sayap, menjangkau banyak orang di sela-sela aktivitas harian Anda. Itu fungsinya. Oke, sekarang kita bicara digital marketing. Apa sih digital marketing? Digital marketing adalah kalau dulu adalah semua kegiatan promosi, selling, dan memasarkan ya, itu secara digital. Digital itu apa? Dulu, digital itu lebih terkenal dengan email. Jadi orang lebih banyak memasarkan dengan email. Ada namanya, apa namanya, flyer ya, e-flyer gitu kan, dengan disebarkan melalui email gitu. Bagus bagus. Paling tidak orang melihat secara secara singkat, oh, ya, paling nggak awareness-nya atau informasi awalnya dapat dulu lah, oh, ada ya, dah that's it, itu doang. Tapi untuk akhirnya dia mengatakan iya, itu prosesnya masih panjang. Nah, itu email. Kemudian bertahap sudah mulai orang sudah karena dulu bikin website kan bukan suatu hal yang mudah ya. Dulu tuh sulit banget bikin website, hanya orang-orang tertentu yang bisa bikin website. Kalaupun bikin website juga tampilannya juga ya begitu-begitu gitu, tidak menarik gitu kan, tidak menarik. Akhirnya yang paling gampang adalah dengan email, karena bikin email tuh gampang. Yahoo segala macam itu gampang banget, jadi lebih mudah menjangkaunya. Nah kemudian setelah ada WhatsApp, bergeser sekarang marketing sorry, sebelum ada WhatsApp, mungkin ada Facebook gitu ya, ada Facebook, ada, apa namanya, sosial media, sudah mulai bergeser lagi, apalagi dengan adanya TikTok, itu mulai bergeser lagi. Nah, kemudian ada aplikasi yang powerful ya, super power kalau menurut saya. Aplikasi yang super power adalah WhatsApp, itu super power banget. Itu bener-bener dia makan semua platform ya, diserap dan dia dipegang semua. Email sekarang dipegang sama WhatsApp. Orang sekarang lebih sering buka WhatsApp daripada buka email, karena dia bisa menjalankan fungsi email WhatsApp itu. Dia bisa mengirimkan, bisa meng-attach ya, mengirimkan attachment itu dengan sangat besar. Mau dokumen, mau video, mau foto itu bisa dikirimkan. Dan yang menariknya WhatsApp itu bisa di-link-kan atau apa namanya, di-synchronize dengan laptop. Sehingga bisa saja attachment itu di-download, kemudian di-print kalau harus di-print atau dilihat, dibuka di laptop dengan lebih besar. So, fungsi email sekarang sudah mulai turun, sudah mulai turun. Tetap dipakai untuk sesuatu yang sifatnya formal, tetapi kalau untuk komunikasi yang tidak terlalu formal, WA masih super power, ya. Kemudian juga ada video call. WhatsApp juga ada fungsi yang apa namanya, perannya juga
di video call. Dan dengar-dengar sekarang WhatsApp bisa share screen juga. Artinya dia akan makan Zoom sekarang. WhatsApp akan memakan Zoom. Jadi WhatsApp ini menjadi super power banget, super power, aplikasi yang super power. Oke. Dan WhatsApp ini adalah salah satu saya yakin aplikasi yang pertama kali dibuka oleh Anda, termasuk saya, begitu pagi-pagi melek, yang pertama disapa selamat pagi dengan mesra adalah handphone, dan aplikasi yang dibuka pertama kali adalah WhatsApp. Itu saya yakin banget. Ya. Bahkan sebelum Anda melakukan aktivitas harian Anda, berdoa segala macam, handphone dulu yang Anda buka. Gitu ya. Handphone dulu yang ada dibuka. Alasannya, ih, belum sholat udah pegang, ini kan lagi baca-baca nih di sini, baca-baca apa namanya, doa-doa di situ, ya itu alasan lah ya. Sebetulnya dia buka WhatsApp dulu. Ada nggak nih pacar saya WA saya gitu kan. Jadi saya yakin pasti WA yang dibuka. So, kita gunakan itu sebagai sarana kita untuk memasarkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bicara digital marketing sekarang sudah bergeser teman-teman, sudah bergeser sangat jauh. Kalau dulu adalah digital marketing adalah salah satu jenis marketing. Salah satu jenis marketing, jadi digital marketing adalah salah satu bagian dari ilmu marketing secara sendiri. Sekarang bahkan mungkin saya yakin banget, digital marketing sudah menggantikan definisi dari marketing itu sendiri. Ya, karena tidak akan mungkin namanya marketing tanpa digital marketing. Ya, jadi saya yakin banget kalau orang melakukan marketing tanpa digital marketing, dia tidak melakukan marketing. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Jadi kalau Anda tidak mengenal digital marketing dan tidak melakukan digital marketing, ya sebenarnya Anda belum melakukan marketing sama sekali, gitu ya. Kalau sekarang pengertiannya sudah bergeser ke sana. Nah, saya berpikir, Mbak, yuk kita bareng-bareng melakukan kegiatan digital marketing inline dengan bisnis Anda, yaitu bisnis sebagai seorang tenaga pemasaran asuransi jiwa. Yang dijual apa? Yang dijual ya tentunya asuransi jiwa. Nah, tapi caranya asuransi jiwa kan tidak seperti produk yang lain. Ketika Anda memasarkan produk, katakanlah Anda jualan baju, secara itu orang akan lebih mudah. Baju, size-nya apa, warnanya apa, modelnya apa, that's it. Kelihatan kasat mata bisa kita lihat. Jadi Anda hanya mengirimkan foto-fotonya aja orang sudah membayangkan seperti apa. Tetapi asuransi akan sulit sekali dibayangkan. Ketika Anda ngomong, jadi kalau Anda meninggal dunia, orang membayangkannya susah. Kecuali orang itu sudah mengenal asuransi, atau orang itu sudah punya asuransi, atau orang itu sudah pernah bersinggungan dengan asuransi. Dia akan paham. Tapi bagi orang yang sama sekali tidak pernah mengenal asuransi, atau mungkin tidak terlalu bersinggungan, atau menurut dia asuransi tidak terlalu penting, agak sulit. Atau mungkin dia perlu, cuma tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya perlu, gitu ya. Dia membutuhkan, cuma dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya membutuhkan asuransi. Kita nggak tahu. Orang yang mana yang akan kita hadapi, kita nggak tahu. So, yang kita lakukan adalah, kita harus sebanyak mungkin melakukan digital marketing. Ingat, kunci melakukan pemasaran asuransi jiwa adalah law of large number, hukum bilangan besar. Jadi kalau Anda berharap mendapatkan 10 orang nasabah, ya Anda harus mencari prospek itu paling tidak 10 kali lipat dari 10 orang itu, minimal 100, ya. Tetapi kalau menggunakan digital marketing, bahkan orangnya lebih banyak lagi. Untuk mendapatkan 10 orang nasabah, dan Anda murni hanya melakukan secara digital marketing, Anda harus melakukan 10 kali 10 kali 10. Jadi Anda harus menghubungi 1.000 orang untuk mendapatkan 10 orang nasabah. Ya, jadi tingkatnya sangat rendah. Karena apa? Ya tadi, nggak kenal, kemudian juga kita nggak tahu kebutuhan dia apa, fact finding-nya kita belum dapat, gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu, yuk kita bareng-bareng belajar bagaimana cara melakukan digital marketing secara sederhana dengan tools yang sudah saya buat di Voga Digital, yang bisa membantu Anda melakukan langkah-langkah tersebut dengan cara strategi digital marketing, yaitu kita kenal dengan adalah marketing funneling, dan yang kedua adalah leads generator. Ya, marketing funneling dan leads generator. Yuk kita akan belajar. Yang pertama adalah marketing funneling dulu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang digital marketing? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Oke, marketing funneling. Marketing funneling, Anda tahu marketing funneling, corong. Atau kalau zaman saya kecil dulu, ibu saya itu raja minyak. Jualan minyak tanah maksudnya. Minyak tanah di depan rumah yang pakai drum, kemudian ada apa namanya yang kayak kayak gayung yang dari metal gitu. Kemudian kalau untuk dimasukkan ke jerigen gitu harus ada corongnya ya, yang gede di atas, kecil di bawah, disilakan 1 liter deh, 1 liter. Itu corong. Corong itu funneling teman-teman. Ya, corong itu di atasnya gede, di bawahnya kecil. Ya.
Kenapa atas gede? Gede karena untuk biar nggak tumpah, makanya dikasih gede, biar ini kecil, 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 kecil gitu. Nah, marketing itu funding itu sama, besar di atas, kecil di bawah. Nah, cuma bedanya bukan bukan untuk menghindari tumpah, tapi kita menjaring sebetulnya. Menjaring, di situ ada kegiatan menjaring banyak orang dan kegiatan menyeleksi. Menyeleksi untuk masuk ke tahap-tahap berikutnya. Tahapan yang pertama adalah kita coba sebanyak mungkin orang, kita ajak kenalan dulu, ya. Tahap yang pertama adalah kenalan dulu. Jadi kenalan dulu, kenalan dulunya adalah dengan 2 cara, teman-teman. Cara yang pertama dengan, apa namanya, ajak kenalan secara langsung gitu ya. Kenalan misalnya Anda ketemu, apa kabar?" Ngobrol-ngobrol, selanjutnya dilakukan dengan WhatsApp atau dengan sarana yang lain. Atau bahkan Anda belum pernah ketemu sama sekali, Anda nggak kenal, cuma tahu nomor WA-nya doang, tapi Anda nggak kenal, dan Anda ajak kenalan secara digital. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama ketemu di darat di darat, kemudian dilanjutkan dengan secara digital, atau kenalannya dan, semua tahap berikutnya itu dilakukan di digital semua, tanpa pernah ketemu, ya. Ketemunya cuma sekali pada saat closing, itu bisa gitu ya. Dan itu banyak yang dilakukan kok. Member-member Voga tuh terutama yang VIP member tuh banyak seperti itu. Nggak pernah ketemu ketemu, kenalan, ngobrol-ngobrol, cerita segala macam, penjelasan segala macam, kemudian sudah mulai, apa namanya, detail segala macam, sampai akhirnya adalah pilihan, kamu pilih A atau B, kemudian oke aku pilih yang A, ketemu cuma untuk tanda tangan. Ada yang seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah digital marketing yang benar. Digital marketing yang benar. Nah, nanti pada tahap lead generator ada tahap yang kedua ya. Sekarang kita bicara marketing funneling dulu. Marketing funneling adalah yang pertama adalah kita mencari yang terbesar. Yang terbesar ini adalah banyak macam cara. Cara yang pertama adalah Anda harus kumpulkan bank nama sebanyak-banyaknya. Secara konvensional, sering ditanyakan oleh leader Anda adalah, kamu punya nomor handphone berapa di HP kamu? Berapa nomor yang di HP kamu? Itu adalah target Anda. Target selling maupun rekrut, itu target. Jadi yang pertama adalah berapa banyak nomor di handphone Anda, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Anda coba lihat lagi, ada berapa list nama yang Anda punya. List mungkin misalnya kalau Anda baru menikah, mungkin list daftar undangan dulu pernikahan. Kalau Anda baru mantu, list tamu undangannya siapa aja. Atau yang kedua, mungkin list alumni misalnya. Anda punya yearbook gitu, SMP, SMA, SD, perguruan tinggi, atau mungkin, apa namanya, alumni organisasi. Ada berapa nama di situ? Yearbook atau daftar member, daftar anggota organisasi, atau mungkin Anda ikut seminar, workshop, berapa banyak pesertanya, list-nya ada berapa, saya suka banget ikut seminar-seminar begitu, saya fotoin gitu ya. Tapi sekarang biasanya kalau seminar-seminar, itu sudah dibikin grup WA biasanya ya. Kayak besok nih saya ada seminar nih, pesertanya ada 400 orang, saya di-invite ke grup, wah saya senang banget, saya dapat 400 nama gitu ya, 400 nama yang saya ajak kenalan, bisa saya ajak kenalan. Nah jadi, artinya sekarang banyak cara, tapi yang paling sering adalah dimasukkan ke grup WA. Kalau dulu mungkin secara manual data, sekarang sudah grup WA. Ya, kalau ada waktu, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengambil daftar nama tadi, ya, tanpa kita harus save satu-satu, dan kita bisa hubungi mereka dengan WA, dengan sangat sederhana. Oke, nanti kalau ada waktu. Jadi, pertama adalah kumpulkan dulu Bang nama. Bisa nggak Anda mengumpulkan 1.000 nama dalam waktu 2 hari ini? Bisa nggak 1.000 nama? Untuk mendapatkan 10 orang nasabah, minimal Anda harus punya 1.000 nama. Bisa nggak? Ayo, Bisa. coba. Dari mana, Bu? Coba, bisanya dari mana? Saya suka ikut grup-grup gitu. Saya suka Ah, kadang ada jualan online, aku nah, masukin grup betul. kok. Oh, jadi kadang banyak akhirnya. Yes, Bisa. betul. Terus Tapi caranya banyak gimana, gak Pak? kenal akhirnya. Iya, kan Gak harus nggak kenal. kenal. Kan harus nggak kenal, Bu. Kalau kenal, ternyata Oh, ikut grupnya grup KPM. Itu nggak bisa diprospek, Bu, karena semuanya agen Bodega. ya grup jualan biasanya grup jualan Ya, itu artinya kan banyak. mereka bukan agen pro kan. Iya kan? Bukan. Artinya mereka Iya. semuanya target market. Entah direkrut, entah dari prospek kan. Ya, oke, Benar. sip. Grup WA. Ada lagi cara yang lain untuk mendapatkan 1.000 nama dalam waktu 2 hari? Bisa? Instagram gimana? Friends Instagram saya ada 2.100. Banyak nggak kenalnya. Oke, untuk Instagram saya sisihin dulu ya, Bu. Saya sisihin dulu ya. Oh Untuk iya, iya. Oke. IG, sosial media saya sisihin dulu.
Tapi grup WA tadi oke. Ada yang lain? Ada ide yang lain, teman-teman? Mengumpulkan 1.000 nama dalam waktu 2 hari. Ada? Ada ide? Ayo, bagaimana cara mendapatkan 1.000 nama dalam waktu 2 hari? Saya 1 hari dapat 1.000. Saya seminggu bisa dapat 7.000 nama saya. Makanya handphone saya lelet banget, karena kontak saya bisa sampai 20.000 orang. Grup Telegram mungkin? Grup Telegram. Grup Telegram ada gampang susahnya, Bu. Karena ada orang yang Telegram itu, dia pakai nomor handphone, ada yang pakai email. Oh iya. Iya kan? Ya, WA kan pasti pakai nomor handphone kalau WA, pasti. Kalau Telegram itu kadang handphone, kadang email. Gitu. Dan secara tingkat trafficnya, Telegram itu tidak setinggi WA. Saya jamin deh, Anda pasti buka WA setiap hari. Pasti. Setiap jam pasti buka WA. Tapi belum tentu buka Telegram. Belum tentu. Ya. Saya buka Telegram mungkin bisa 3 hari sekali baru buka Telegram. Atau mungkin seminggu sekali. Karena kebanyakan scam-nya di Telegram. Begitu kita kebanyakan diundang ke sebuah grup yang kita nggak kenal, yang isinya jualan MLM lah, jualan forex lah, jualan apalah gitu ya. Jadinya kita udah males gitu. Kalau WA kan nggak. WA cenderung orangnya ada gitu. Orangnya ada dan bisa diajak ngobrol lah. Kalau Telegram agak sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bukan berarti nggak bisa. Oke. Yang lain, ada ide yang lain, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa mendapatkan 1.000 nama dalam waktu 2 hari? Pak Hejo, kalau dikumpulin dari teman SD, SMP, SMA, Facebook, mungkin terkumpul Pak Hejo. Nah, boleh. Ibu tahu datanya semuanya? Dapat? Sejauh untuk namanya aja sih Pak Hejo sama WA-nya, yang penting nomor WA-nya, bukan nama dan nomor WA sih. Tapi kalau misalnya nomor WA-nya dulu nggak apa-apa. Yang penting nomor WA-nya dulu. Bisa, Bu? 2 hari? 1.000? Bisa, Pak. Bisa ya? Good. Ya, bisa. Jadi berarti daftar alumni. Dari alumni, dari grup komunitas, berbagai macam komunitas. Yes. Bisa. Oke. Sip. Jadi bisa dari alumni, komunitas, organisasi, seminar gitu ya. Kumpulin dulu. Saya Pak Hejo dari grup WhatsApp. WhatsApp itu saya ada sampai 3 grup WhatsApp, karena satu grup WhatsApp itu 256 peserta. Jadi saya sudah ada sampai 3 grup WhatsApp. Bu, sebetulnya grup WhatsApp sekarang nggak cuma 256, sekarang bisa sampai 1024. Jadi satu grup WA sekarang bisa maksimal sampai dengan 1024. Dengar-dengar mau ditambahin lagi jadi 2000-an something. Jadi artinya memang nantinya WhatsApp seperti Telegram. Sejauh saya unlimited. Ya. mana Pak? Jadi kalau misalnya, saya kemarin baru di-invite grup, ya grup itu, istri saya tuh paling suka banget ikut grup, apa tuh namanya, yang jual barang bekas itu loh, pre-love gitu loh. Dia ikut grup pre-love sampai satu grup 1024 orang, itu sampai 5 grup. Berarti udah 5.000 orang. 5.000 orang loh tuh di satu handphone. Kalau saya Pak Hejo, kalau saya maksudnya tadi grupnya yang 256 peserta itu adalah satu grup itu satu sama lain tidak tahu gitu kalau saya ada kirim postingan prudensial gitu. Maksudnya gimana, Bu? Yang di grup yang saya bilang tadi Pak Hejo, itu ada grup 256 peserta. Yang kalau saya ada posting, yang 256 peserta ini tidak tahu bahwa saya memposting itu. Yang 256 ini pesertanya nggak tahu sama siapa aja yang saya kirim gitu Pak Hejo. Maksudnya mereka nggak tahu Ibu posting prudensial itu gimana ceritanya maksudnya? Mereka tahu saya posting prudensial, tapi mereka tidak tahu bahwa yang 256 peserta ini saya kirim sama-sama gitu loh. Ibu kirimnya di grup? Ya, grup yang saya buat 256 peserta. Ibu buat tapi sendiri? Tapi 26 peserta ini satu sama lain. Oke. Yes, oke, noted. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Sip, sekarang PR yang pertama adalah, yuk kita kumpulkan 1.000 nama. Kalau dulu kan Anda kan dari KPM, dari Anda kan tugasnya 100 nama ya. Kalau sekarang saya minta 1.000. Itu sangat mudah sekarang, mengumpulkan 1.000 nama dalam waktu 2 hari deh. Syukur-syukur sehari selesai. Kalau dengan sehari selesai itu lebih enak. Karena besok Anda cari lagi 1.000 lagi, cari lagi 1.000 lagi. Jadi kalau bisa 1.000. Anda lakukan apa namanya, digital marketing pada 1.000 orang itu. Oke. Rule number 1. Ketika Anda sudah mendapatkan 1.000 nama, apakah lebih baik dikumpulkan dalam grup atau Anda japri satu-satu? Saya mau nanya ke teman-teman.
Japri saya. Saya Japri, closing Japri, Pak. Online itu Japri. Kalau di Japri. grup nanti banyak yang komen jelek. Oh, Prudential aku wis pernah, bla 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 bla. Yes, Jadi setuju enak kan. sekali. Setuju sekali Bapak Ibu. Jadi postingan-postingan tentang Prudential saya tidak merekomendasikan dikirimkan di grup. Why? Karena bisa jadi dari 1.000 orang itu atau 200 orang itu yang perlu asuransi mungkin 5-6 orang, tetapi 900 orang itu antipati. Dan dia teriaknya kencang. Kencang banget di grup itu. Akhirnya 5 orang, 6 orang itu mundur nggak jadi ngambil. Gara-gara yang 900, nggak usah ngomong 900 deh. Dari tertarik 10, tapi ada 2 orang yang teriaknya kencang. Dia postingannya negatif terus. 2 orang ini bergonta-ganti terus. Iya nih, gitu ya. Akhirnya mungkin orang yang tertarik atau tadi netral malah jadinya tarik diri. Itu bukan hanya efeknya, bukan hanya Anda tidak jadi closing, tapi bisa jadi malah Anda menjadi dicap negatif di grup tersebut. Nggak usah, kalau ada apa-apa sama Herman, nggak usah deket-deket deh. Pasti kamu mau diprospek tuh nanti, kamu jadi korban tuh. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi, saran saya setelah Anda mendapatkan 1.000 nama tadi, jangan dibuatkan grup, kemudian Anda posting, Bapak Ibu, ada grup ya, saya ada informasi bagus sih untuk Anda. Tujuan Anda kan sebetulnya kepingin membuat jadi efisien ya, membuat efisien, jadi lengkap gitu. Atau Anda join di satu grup, salam kenal, thank you sudah di-invite, oh ya, kenalkan saya Herman, kemudian Anda kirimkan link Voga. Bapak Ibu, itu bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi orang, oh Ibu di Prudential ya, oh luar biasa. Bisa diceritakan tentang Prudential, bisa jadi seperti itu. Tetapi saya yakin sebagian besar mengatakan, oh Ibu agen Prudential ya? Iya. Ih, Prudential itu penipu. Ada orang ngomong seperti itu. Kemarin tetangga saya, teman saya, saudara saya, klaim nggak bisa ditolak tuh, duitnya hilang tuh segala macam. Kalau Anda punya kemampuan mengcounter itu, silakan. Kalau Anda punya kemampuan mengcounter informasi negatif, silakan. Artinya begitu Anda bisa, Anda menang, Anda powerful, dan semua orang akan ikut Anda. Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan mengcounter, yang ada malah terjadi debat yang tidak berkesudahan, percaya saya teman-teman, ketika Anda berdebat dengan seseorang, Anda kalah, Anda akan dibilang goblok, agen bodoh, nggak jadi closing. Anda menang, dia akan ngomong, agen sok tahu, nggak jadi closing juga. Jadi saran saya tidak usah debat, karena begitu dia debat, udah diam aja, tarik mundur. Jadi sebelum terjadinya perdebatan, saran saya jangan dulu posting di grup, tapi japri. Japri satu-satu. Nanti jam 1, saya akan ajarkan bagaimana cara menjapri satu-satu secara mudah. Jadi tangan Anda nggak capek, ya. Tangan Anda nggak capek, pakai sistem, pakai aplikasi, pakai Google Sheet, Anda tinggal copy, bahkan orangnya nggak kenal pun Anda bisa lakukan, Anda tinggal send, sudah. Habis itu tunggu mereka merespon. Nah, kalau ketika merespon, Anda harus balas satu-satu, ya. Tapi pada saat di awal, Anda bisa langsung memulai dengan sangat sederhana. Apa yang harus dilakukan? Tahap yang pertama adalah tahap perkenalan dulu, Bapak Ibu. Jangan buru-buru jualan, tapi kenalan, ya. Jadi misalnya tadi nih, di grup yang satu, grup yang pertama adalah grup apa tuh, misalnya grup alumni gitu ya. Grup alumni SD misalnya. SD apa? SD Sumber Bahagia misalnya. SD Sumber Bahagia Sidoarjo misalnya gitu. Ada kan mungkin kan namanya grup alumni kan beda angkatan ya. Pasti beda angkatan kan, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 gitu ya. Gitu ya. Kenapa, Bu? Enggak lah, saya lagi nggak ngajarin, saya lagi sharing. Jadi nanti kalau misalnya ada grup alumni SD misalnya gitu ya. Nah, di grup alumni SD itu, Anda harus memperkenalkan diri dulu. Rule pertama di sosial media adalah Anda perkenalkan diri. Jadi, sehingga dengan Anda memperkenalkan diri, lebih mudah Anda mendapatkan namanya. Daripada, halo, namanya siapa ya? Kan pasti akan lebih sulit daripada, halo, saya Herman. Gitu ya, lebih enak karena Anda sudah memperkenalkan diri. Nah, rule nomor 1, begitu Anda dapat nomornya, Anda japri dulu satu-satu. Misalnya satu grup nih, grup alumni SD. Nah, halo, kalau kita lihat nih dari profil picture-nya laki-laki, kadang-kadang nggak muncul ya profil picture-nya ya, kalau dia belum nge-share nomor kita nggak muncul profilnya. Jadi kita, halo apa kabar? Kenalkan nama saya Herman.
kita sama-sama satu grup WA alumni SD Sumber Maju Sidoarjo. Saya angkatan 97. Salam kenal ya. Boleh di-save ya nomor saya. Boleh kenalan kan? Save. Kalau dia tidak terintimidasi, dia akan menjawab, "Halo Herman, apa kabar? Oh iya, kamu angkatan 97 ya? Aku angkatan 2000. Namaku Wisnu." Pasti akan begitu. Ya, kalau dia tidak merasa terancam, dia akan membalas sapaan kita. Apalagi ada faktor persamaan. Persamaannya adalah grup WA. Oke. Jadi, sapaan yang pertama adalah Anda harus sampaikan dulu, samanya di mana? Persamaan kamu dan saya di mana? Jangan sampai, "Halo, salam kenal, aku Herman." Salam kenal ya. Dia kan tanya, "Kamu kok bisa tahu nomor saya dari mana?" Kalau kita nggak nyebut persamaannya, dia merasa, "Oh, jangan-jangan orang mau nipu nih." Gitu ya. Karena sekarang banyak banget penipuan-penipuan itu banyaknya minta ampun. So, tunjukkan persamaannya. Kita sama-sama satu alumni SD. Kita satu grup WA. Saya di-invite oleh Pak ini, saya di-invite oleh Bu ini. Karena saya punya hobi ini, makanya saya di-invite. Tunjukkan, Anda ceritakan diri Anda dulu. Nah, kita harapkan dia tidak terintimidasi, dia akan menunjukkan siapa dia. Gitu loh. Ya, jadi itu yang pertama. Secara digital adalah pertama, perkenalkan diri Anda. Yang kedua, tunjukkan persamaannya apa. Sama-sama alumni kah? Atau sama-sama di grup WA kah? Atau sama-sama peserta seminar? Salam kenal Pak Adi, kita sama-sama peserta seminar bisnis tadi yang bicara ini. Salam kenal ya, saya Herman, saya dari mana? Sebutin misalnya, saya dari Surabaya, saya dari Jakarta, saya dari Tangerang. Terus dia akan jawab, "Oh ya Pak, kita sama-sama." Ketika di satu event yang sama, Anda bahas dulu event itu, misalnya, "Luar biasa ya eventnya ya, saya dapat banyak manfaatnya. Gimana nih Pak Herman, gimana nih Pak Adi, bagus nggak seminarnya atau workshop-nya?" "Wah, nggak terlalu bagus." "Oh, nggak terlalu bagus ya Pak? Emang ada yang lebih bagus Pak?" "Ada yang lebih bagus." Nah, tanyakan. Jadi di tahap pertama Anda harus ngobrol dulu lah, jangan buru-buru jualan. Makanya saya kadang-kadang suka gimana gitu ya, begitu Anda mendapatkan link dari Voga Passport, Anda langsung sangat tidak sabar membagikan link itu di semua grup. "Halo, selamat pagi, saya Herman. Ini ada link yang bagus paling Anda, silakan dibuka link saya." Bapak Ibu, itu sudah dianggap kayak kalau orang ya, itu kayak ngalungin celurit loh itu. Buka nggak? Buka nggak? Gitu. Janganlah, jangan dulu. Itu butuh step yang kesekian. Butuh step yang kesekian untuk nanti untuk akhirnya Anda mengirimkan link Anda. Jadi step yang pertama saya harap Anda memperkenalkan diri Anda dulu, ya, siapa Anda, tunjukkan persamaannya apa. Yang ketiga adalah ngobrol ringan tentang hal yang sama-sama Anda ketahui. Kalau Anda alumni, tunjukkan, "Saya dulu alumni ini, masih ingat Bu ini enggak? Guru apa? Masih ingat Pak ini enggak? Masih ingat warung ini enggak? Penjualnya namanya siapa? Masih ingat security satpam sekolah enggak? Masih ingat si A enggak?" Yang mungkin di angkatannya sama gitu atau sama, yang dulu fenomenal misalnya saking lucunya, saking pinternya, saking cantiknya atau saking gantengnya gitu kan. Bahaslah ke situ dulu. Nah, setelah ini muncul, terakhir kelima, sampaikan, "Tolong di-save nomor saya ya. Tolong di-save nomor saya ya. Jadi kalau besok-besok saya WA, kamu sudah nggak bingung, ini siapa yang WA." Ya, teman-teman, saya ulangi. Yang pertama, perkenalkan dulu, sapa dulu, dan informasikan siapa Anda. Nama saya ini. Yang kedua, tunjukkan persamaannya. Kita sama-sama di mana. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda sudah mulai bahas hal yang sama-sama Anda alami, atau yang sama-sama Anda baru melakukan, menariknya di mana. Kemudian yang keempat, Anda sudah mulai bercerita tentang berhubungan dengan hal tersebut. Kalau seminar, Anda ceritakan tentang mungkin seminar yang mirip-mirip, atau yang setipe. Kalau ada alumni, tunjukkan mungkin teman-teman Anda yang dulu, kenal nggak sama ini, gitu ya. Setelah ngobrol panjang lebar, di terakhir sebelum Anda pamitan, Anda cerita, "Tolong di-save ya nomor saya ya. Jadi kalau besok-besok saya WA, kamu masih ingat ini saya. Thank you ya, salam Herman." That's it, itu dulu. Jangan buru-buru jualan, teman-teman. Karena kita tahu, digital marketing tingkat keberhasilannya sangat rendah.
bukan 1:10 lagi, 1:100 mungkin. Ya, jadi pastikan dia menyimpan nomor kita. Tidak penting Anda punya 1.000 nama, tidak penting Anda punya 1.000.000 nomor WA, tidak penting Anda punya beratus-ratus ribu nomor WA. Akan menjadi percuma kalau dia tidak menyimpan nomor WA kita. So, pastikan dia menyimpan nomor WA kita. Karena dengan dia menyimpan nomor WA kita, itu menjadi pintu masuk untuk kita memberikan informasi dalam bentuk link. Ya, kalau dia nggak nyimpan nomor kita, link yang kita kirimkan nggak bakal bisa dibuka. Ya, jadi pastikan dia nyimpan dulu. Satu. Yang kedua, Anda bikin grup broadcast pun dia tidak akan terima broadcastan yang Anda kirimkan kalau dia tidak menyimpan nomor kita. Jadi dari pertemuan yang pertama, perkenalan sampai dengan tahap yang kelima, kita minta nomor kita disimpan. Tujuannya cuma 2. 1, kita mengirimkan link, dia bisa buka. Yang kedua, kita mengirimkan grup broadcast atau grup siaran, dia akan terima. Tapi meskipun ada chat panjang lebar, dia tidak menyimpan nomor kita. Kita kirim broadcast, dia tidak akan terima, Bapak Ibu. Di kita terkirim, tapi di dia tidak terima. Nah, 2 hal ini penting, teman-teman. 2 hal ini penting sekali. Oleh karena itu, pastikan orang yang Anda bicara di tahap awal ini, dia menyimpan nomor kita, nomor WA kita, sebagai kontaknya di handphone Anda. Sehingga tahapan berikutnya akan lebih mudah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Clear ya? Ya, bisa. Clear ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang, tadi udah tahap kedua nih. Tahap pertama kenalan, yang ketiga adalah memastikan nomornya disimpan. Nah, yang ketiga sekarang, kita tes. Yang ketiga kita tes. Jadi tahap yang pertama, yang kedua. Nah, sebelum masuk tahap yang ketiga, bisa jadi ketiga dulu atau yang keempat dulu. Karena 3, 4 ini biasanya bisa bergonta-ganti, selang-seling. Jadi gini, kalau orangnya kritis gitu ya, begitu Anda ajak ngobrol, ada informasi nama Anda, kemudian dia lihat di profil WA Anda, dia akan searching di sosial media. Dia akan cek, Herman tuh orangnya kayak apa. Ya, karena bagi seseorang, dia untuk mengatakan oke, dia akan jadi teman saya, dia harus tahu. Dia akan melakukan background reading, teman-teman. So, yang dilakukan adalah dengan cara membuka akun sosial media kita. Dia akan membuka IG kita, Facebook, atau TikTok, atau segala macam. Dibuka. Dia akan melihat postingan Anda. Apakah postingan Anda positif atau negatif, bertentangan nggak dengan value dia, atau isinya jualan. Nah, kalau isinya jualan terus, bisa jadi besok-besok WA dia nggak mau terima Anda loh. Apalagi jualannya nggak sesuai dengan value dia. Misalnya orang ini mengatakan bahwa, aduh, gue mau paling anti sama agen asuransi, misalnya gitu ya. Begitu buka WA Anda, IG Anda, Facebook Anda, isinya ada jualan produk asuransi. Bisa jadi the next dia nggak mau ngobrol dengan Anda. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini pedang bermata dua, teman-teman. Pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Dengan Anda banyak posting tentang asuransi prudensial, itu pedang bermata dua. Yang satu, kalau dia lagi butuh, dia akan bertanyakan Anda. Yang kedua, kalau dia antipati, dia akan ngeblok Anda. So, pinter-pinter. Pinter-pinterlah dalam melakukan yang namanya personal branding. Pinter-pinter dalam melakukan personal branding. Saran saya sih ya, saran. Ini saran, sekali lagi saran. Ini bukan sesuatu yang harus Anda lakukan. Tidak, ini saran saja. Sebaiknya di sosial media Anda, postinglah sesuatu yang positif. Misalnya, flexing boleh nggak sih? Flexing boleh nggak sih? Ya boleh lah, siapa yang melarang Anda mau flexing? Boleh saja. Asal flexingnya jangan, mohon maaf, flexingnya jangan, apa ya, bikin orang jadi muak gitu loh. Maaf ya teman-teman ya. Misalnya gini ya, ada flexing sesuatu barang atau materi gitu, yang bikin orang bukannya kagum tapi menjadi muak. Itu ada loh, ada yang seperti itu. Yuk, pintar-pintarnya mengemas ya. Mengemas ada flexing. Flexinglah dengan indah. Flexinglah dengan manis gitu, sehingga orang melihat Anda flexing malah justru tersenyum dan kagum gitu ya. Jangan sampai Anda flexing sesuatu yang malah, ih ini orang sombong banget sih. Ya. Materi aja yang dipikirin. Nah,
Satu. Yang kedua, oh pantesan dia kaya, dia makan duit premi asuransi nih. Nah, kalau gitu kan repot. Nah, gitu kan repot ya. Kita mengantisipasi banyak hal. Memang kita tidak bisa mengendalikan pola pikir seseorang. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur persepsi orang. Kita nggak bisa. Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol pola pikir orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tuh nggak bisa. Kita hanya bisa membuat diri kita puas. Ya, tergantung. Kalau memang Anda, so what? Nggak ada masalah. Ya silahkan, go ahead. Nggak ada masalah buat Anda. Tapi kalau misalnya Anda pikir, ya juga ya, yuk susun ulang. Ya. Silakan Anda susun ulang. Silakan Anda flexing, tapi flexingnya, Anda tahu flexing kan ya? Pamer gitu ya. Silakan Anda pamer, tapi pamerlah sesuatu itu dengan indah, dengan cantik, dengan manis. Misalnya, Anda mau flexing mobil baru Anda gitu ya. Misal, flexing mobil baru Anda. Bisa dengan cara gini, terima kasih Prudential, berkat Prudential saya bisa membeli mobil baru. Ayo teman-teman, siapa yang ingin tahu bergabunglah dengan saya. Bisa seperti itu? Boleh. Boleh banget. Nggak ada yang larang. Tapi bagi sebagian orang, mungkin punya persepsi yang negatif. Jadi gitu. Jadi agen asuransi makan premi kita. Tuh nilai tunai saya nggak balik tuh. Jadi buat dimakan agen-agennya buat beli mobil. Ada orang pola pikir seperti itu? Boleh? Bisa jadi? Bisa jadi. Tapi Gitu, Pak. ya, kan bisa saja orang berpikir seperti itu kan ya. Ada, tapi banyak atau sedikit kita nggak tahu. Kita nggak tahu. So, yuk kemaslah flexing itu dengan manis, dengan indah, dengan cantik, sehingga orang melihat Anda posting sesuatu peningkatan harkat hidup Anda, mereka tepuk tangan, mereka ikut happy, ikut menyatakan bahwa oh iya ya, ini orang sukses luar biasa gitu. Misalnya seperti apa? Ada ide nggak? Flexing tapi bikin orang happy gitu loh. Flexing tapi bikin orang kagum gitu. Bukan malah nyinyir gitu loh. Kan ada orang yang nyinyir dengan flexingan ya. Jadi ini tahap keempat dari digital marketing. Tahap keempat sebetulnya. Tahap tiganya masih saya skip. Tapi ada juga begitu. Dua dia langsung keempat. Dia akan mengecek background reading. Dia akan membaca background Anda. Anda tuh siapa? Posting langsung, oh agen asuransi ternyata berarti mau prospek saya dong. Blok langsung. Ada yang seperti itu. Atau, oh agen asuransi, wah beneran nih, aku lagi mau cari asuransi. Bisa jadi seperti itu. Segala macam itu mungkin. Kemungkinan itu ada. Jadi kalau saran saya sih, sosial media, saran saya ya, jangan jualan produk, tapi jual diri. Ya, jual diri. Jadi ini, sosial media Anda adalah benar-benar etalase. Etalase diri Anda. Bukan etalase barang-barang Anda, tapi diri Anda yang Anda jual. Anda yang menarik, Anda yang positif, Anda yang menyenangkan, Anda yang punya banyak teman, Anda yang mencintai keluarga, Anda yang respect pada orang lain, Anda yang memiliki begitu banyak kegiatan sosial, Anda yang happy dalam setiap kehidupan, Anda yang ketika menghadapi masalah tapi tetap dengan tersenyum. Silahkan flexing hal-hal seperti itu, karena dia akan membeli pertemanan, teman-teman. Ketika dia tambah satu orang, dia kan beli apa? Beli pertemanan. Jadi ketika dia flexing akun sosial media, oh ini orangnya menyenangkan nih, orangnya lucu, orangnya nggak pernah neko-neko, seneng dia berhubungan dengan Anda. Jadi kalau saran saya sih, di sosial media adalah Anda jual diri, tetapi jual produknya adalah dengan WA, japri satu-satu. Itu menurut saya lebih bagus, lebih powerful daripada Anda jualan di sosial media. Ya, biarlah yang jualan di sosial media itu Prudential dengan akunnya dia gitu kan, akunnya FB-nya dia, IG-nya Prudential, TikTok-nya Prudential, ya silakan. Ya, silakan. Anda sebaiknya adalah Anda jual diri. Jual diri. Orang yang menyenangkan, orang yang positif, orang yang happy, orang yang terus belajar, mencintai keluarga, mencintai kehidupan, mencintai kebersamaan, mencintai banyak hal. Anda yang selalu belajar, ada helpful, powerful, cheerful. Nah, itulah yang Anda posting menurut saya. Lebih baik seperti itu. Kalau menurut saya ya. Belum ada kata terlambat, silakan susun ulang akun sosial media Anda. Kalau Anda ingin meningkatkan database market Anda secara digital, susun ulang akun sosial media Anda. Ya, gitu sih. Oke.
Nah, sebetulnya ini skip apa namanya? Nah, itu benar tuh kayak Friends tuh, profesi ini bisa teman ini. Nah, tapi kalau saran saya sih jangan langsung cerita, thank you ya, Prudential, berkat Prudential saya bisa menemani anak saya kemana-mana. Kebaca ada agen. Kebaca kamu agen. Jadi kalau saya misalnya apa namanya, nemenin anak sekolah, cis gitu kan. Atau misalnya tiba-tiba nganter anak sekolah gitu ya, naik anak sekolah, nemenin dia naik mobil gitu, mobil baru Anda gitu. Hari ini ngantar si kakak sekolah. Kakak dari kemarin kepingin banget punya mobil warna kuning. Puji Tuhan, alhamdulillah mobil kuningnya sudah ada di rumah. Ayo kakak, semangat kita sekolah. Itu kan flexing yang sangat menyenangkan, flexing yang positif, gitu kan? Daripada inilah mobil baru saya berkat Prudential. Itu dua cara yang berbeda flexing, sama-sama flexing sebetulnya, tapi dua cara yang berbeda. Silakanlah Anda yang bisa memutuskan mana yang terbaik bagi Anda atau tidak. Oke, jadi apa namanya beberapa langkah yang apa namanya sesuatu hal yang harus Anda lakukan. Tapi sekali lagi ini saya cuma saran ya, saran Anda lakukan boleh nggak juga nggak apa-apa, itu hak Anda kok gitu. Oke, jadi tadi tahap yang ketiga dia pasti akan melakukan background checking atau tahap keempat lah sebetulnya. Tahap yang ketiga adalah Anda sudah mulai tes dengan mengirimkan link-link yang sifatnya umum. Misal, tadi kan yang pertama perkenalan sampai dengan minta dia nge-save. Ya, yang kedua adalah tadi pastikan dia nge-save kan. Nah, cara memastikannya gimana? Ini tahap yang ketiga Bapak Ibu. Tahap yang ketiga adalah pastikan dia nge-save nomor kita. Ada cara kita kirimkan link yang umum sifatnya. Kita tanya ke dia dulu. Mas, bro, kak, bang, gitu ya, tanya. Atau mbak, teh, tante, cin, gitu ya. Hobinya apa sih? Sukanya apa? Atau kita nggak usah tanya hobinya apa. Kita kan juga background reading dia juga. Kita kan juga bisa melihat, bisa apa namanya, bisa ngecek. Ini, sorry, Pak Budi kayaknya bocor ya. Oh, Purika, sorry, Mas. Purika Octavia bocor kayaknya. Yes. Jadi, dia bisa background reading kita juga bisa dong. Jadi begitu kita tahu namanya siapa, ya kita coba cek di Instagramnya dia, di Facebooknya dia orangnya apa, hobinya apa, atau status WA-nya dia, hobinya apa. Cek dulu statusnya dia. Setelah ketahuan hobinya apa, nah kita bisa ngomong, oh ternyata suka bola ya, ternyata suka sepeda ya, ternyata suka masak ya, suka kuliner ya, suka jalan-jalan ya, suka traveling ya, suka apa namanya, apalah misalnya, taekwondo ya, jujitsu ya, atau tinju ya gitu ya. Coba dari situ kita ketahuan dia hobinya apa. Nah, kalau sudah ketahuan hobinya apa, kita kirimkan link berita, informasi yang inline dengan hobinya dia. Misalnya hobinya dia memasak gitu ya. Memasak. Kita lihat postingannya adalah makanan, masakan, kegiatan dia masak-masak gitu kan. Oh, dia suka masak nih gitu ya. Nah, kita bisa tanya misalnya, Tan, Cin, Mbak, Teh gitu kan. Ci gitu kan. Hobi masak ya ternyata ya. Wah, pasti masakannya enak dong gitu kan. Terus, oh iyalah buat asing-asing. Sukanya masak apa? Gitu. Wah, saya mas segala macam saya suka masak misalnya. Tapi saya lebih sering masakan tradisional Indonesia gitu ya. Nah, Anda cari link yang ada hubungannya dengan masakan yang dia suka. Misalnya dia ngomong masakan tradisional kan, carilah masakan tradisional misalnya yang Anda pernah makan dan Anda enak. Misalnya masakan tradisional Banjarmasin misalnya ya. Dia bukan orang Banjarmasin, tapi Anda cari masakan Banjarmasin. Ci, pernah nggak makan nih? Ini enak banget di Banjarmasin nih. Ini namanya adalah apa namanya? Apa tuh Banjarmasin namanya? Eh, apa tuh namanya? Bakso apa soto apa tuh namanya? Soto Banjar. Bukan Soto soto Banjar. Banjar. Bukan soto Banjar, yang itu yang rapi. Apa namanya yang kayak internet. Saya pernah makan tuh gitu. Ini enak banget tuh. Bisa bikin nggak? Nah, kirim link. Ambil berita dari, nah tapi beritanya dari kanal-kanal mainstream ya. Kompas, Detik, Media Indonesia, Kontan, atau mungkin yang lain ya. Yang maksudnya bukan blog yang abal-abal. Yang kita nggak tahu kebenarannya gitu ya. Kenapa saya minta Anda ambil link dari berita-berita kanal-kanal yang mainstream? Karena kanal berita mainstream kan biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang taat pada aturan. Kalau ataupun beritanya nggak benar, itu ada
ada lembaga yang ngawasin. Dia pasti langsung koreksi. Beda dengan blog-blog yang abal-abal, suka-suka dia ngasih informasinya gitu kan. Sehingga ketika Anda mengirimkan link dari kanal berita yang mainstream, bisa setengahnya 99% bisa dijamin kebenarannya gitu loh. Sehingga yang dicap, yang ada dalam pola pikir dia adalah ini orang memberikan informasi yang benar, nggak cuma informasi yang hoax gitu loh. Nah, jadi Anda sampaikan nih Pak, Ci, misalnya, ini ada informasi ini makanan bagus banget nih, enak banget misalnya gitu ya. Coba deh kirim linknya. Tunggu responnya dia. Kalau dia bilang, oh ini soto ini, iya aku pernah bikin. Berarti dapat dipastikan dia sudah nge-save nomor kita. Ya, itu salah satu cara untuk ngetes apakah dia sudah nyimpen nomor kita atau belum. Dengan kirimkan link ke dia, dan dia bisa buka link itu, artinya dia sudah nge-save nomor WA kita. Tapi kalau, kok nggak bisa dibuka ya linknya ya? Oh, Ci belum nyimpen nomor saya, simpen ya nomor saya ya, nama saya Herman. Nah, setelah dia nge-save, oh iya, baru bisa kebuka. So, jadi selama ini Anda berkomunikasi tanpa dia nge-save. Ya, karena nge-save nomor itu adalah penting sekali dalam digital marketing. Untuk digital marketing yang akan kita lakukan ya. Akan kita lakukan sekarang adalah, syarat yang utama adalah dia nge-save nomor kita. Nah, caranya adalah tadi setelah kita ngobrol, mungkin dia background reading ke kita, kemudian kita kirimkan link untuk tes. Berapa banyak link kita kirimkan? Ya, kirimkanlah seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Jangan buru-buru kirim link dari Voga, tapi kirim link saja dari yang umum, tentang hobinya dia, tentang perkembangan terbaru. Ternyata hobinya dia ngomongin politik misalnya, ya sudah kita informasi politik. Wow, ini capresnya ini nih. Nah, kita lihat dia condongnya ke capresnya siapa nih? Capresnya si A misalnya. Ya kita kirim berita tentang A gitu kan. Atau dia dari partai apa gitu. Ya udah kita kan link tentang partai yang dia ada di sana. Saran saya sih, kita sebagai tenaga pemasar, Anda sebagai tenaga pemasar, kita netral ya. Siapapun pilihan presidennya, siapapun partainya, tetap dia menjadi potensial prospek buat kita kan. Jadi jangan Anda buru-buru ngeblok pada salah satu pilihan. Takutnya itu jadi mengurangi potensi closing, potensi rekrut untuk Anda gitu ya. Kecuali Anda sudah memperhitungkan dan Anda sudah share risikonya, ya silahkan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu. Jadi step yang ketiga dan keempat sekaligus adalah, satu, Anda kirimkan tes link dari kanal-kanal berita yang apa namanya yang umum lah ya, Kompas, Detik segala macam, Kontan, CNBC, CNN, Media Indonesia, Republika segala macam, Anda kirim ke dia. Kan di situ kan juga ada link tentang kuliner, tentang hobi kan, lifestyle kan ada. Kirimkan itu dulu. Kalau dia bisa buka, kemudian Anda sering beberapa kali mendapatkan informasi dari link lain, kirimkan saja 2-3 kali. Nah, setelah itu barulah tahap yang kelima, marketing funnel-nya sudah mulai turun. Kalau dia ada respon, selama Anda berkomunikasi, dia terus menjawab Anda, artinya dia sudah masuk ke tahap berikutnya, tahap berikutnya, tahap berikutnya, tahap berikutnya. Ya. Kalau di awal kenalan aja dia nggak respon, skip. Sudah respon, oke, thank you, terima kasih, salam kenal. Besoknya ada WA, dia nggak balas, skip. Ya. Karena untuk tahap berikutnya, jumlahnya pasti lebih sedikit. Lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit. Sehingga akhirnya mungkin cuma tinggal berapa puluh, berapa belas. Nggak masalah, karena itu sudah melalui proses penyaringan, proses seleksi. Sehingga di tahap akhir ada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan asuransi, atau nggak cuma sekedar membutuhkan, tapi membutuhkan, bisa Anda ajak komunikasi dan bisa Anda ajak untuk bertukar pikiran. Orang-orang seperti ini lebih enak untuk diajak bicara, lebih enak diajak diskusi, sehingga nanti efeknya ke belakangnya closingan yang bisa Anda ambil atau program yang Anda tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan hanya sekedar selling, tetapi juga bercerita kepada dia sehingga dia bisa mengambil apa yang cocok dengan kebutuhan dia. Asuransi itu sama seperti payung. Kalau payungnya kekecilan, hujan tetap aja kepalanya nggak basah, tapi badan dan pantatnya basah. Ya, kalau payungnya kegedean, semua dari kepala sampai kaki tidak basah, tetapi ketika ada angin sedikit besar saja, payungnya itu akan terbawa terbang. Jadi payungnya harus pas dengan diri kita. Kepala, badan, kaki kita tidak basah, tetapi jika ada angin, payung itu tetap kokoh di dalam pegangan dari si nasabah kita. Ya, itu adalah fungsi asuransi. Jadi itu kurang lebihnya seperti itu.
funneling, marketing funneling arahnya ke situ. Seleksi, 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 seleksi. Oke. Ada pertanyaan tentang marketing funneling? Silakan. Agen branding diri ya nggak masalah Bu, kalau dia memang nggak berani branding ya nggak masalah Bu. Ada sebagian orang yang gini, ada leader yang memaksa agennya untuk branding di sosial media, bahwa kamu harus ngomong kalau kamu di Prudential gitu. Bener, bener. Nggak bener juga. Jadi bener nggak bener. Kalau dengan dia posting di sosial media dan dia mendapatkan tambahan potensial prospek, good. Tapi kalau dengan posting itu malah dia dijauhi oleh teman-temannya, ya nggak good dong, gitu kan. So pinter-pinterlah. Kalau menurut saya jangan paksa tim Anda untuk branding diri di sosial media. Lebih baik branding dirinya di WA. Kenapa di WA? Kalau di WA itu 1 lawan 1. Kalau 1 orang itu pun ternyata dia nggak suka dengan Anda karena ada agen asuransi, that's it, orang lain nggak ada yang tahu. Tapi kalau ada branding dirinya di Facebook, di mana friend Anda begitu banyak, 1 orang bilang no, semuanya bisa lihat dia di-no-kan oleh orang lain, dan Anda tidak bisa menjawab pertanyaan atau keberatan orang, maka itu menjadi berat bagi Anda untuk recovery dan rebound. Itu agak sulit. Jadi saran saya, betul, saya sangat setuju kalau di sosial media Anda branding dirinya adalah bukan sebagai agen asuransi, tapi branding dirinya adalah Anda adalah orang yang menarik, Anda orang yang positif, Anda adalah orang yang menyenangkan, Anda orang yang tidak pernah berhenti belajar, ada yang positif, Anda yang happy, ya, cheerful, helpful, dan memiliki pola pikir yang positif. Lucu. Ya kalau Anda mau, tapi ada juga orang nggak suka lucu sih, ada juga sih, nggak mau postingannya lucu-lucu, maunya serius gitu. Ya nggak masalah, ya nggak masalah. Intinya sosial media mah bebas, mau posting apa aja terserah, dengan segala risikonya sih. Kalau ditanya saya, gitu ya, mana yang paling baik? Semuanya baik, tetapi akan lebih baik lagi gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau gunakanlah sosial media sebagai sesuai fungsinya. Fungsi sosial media apa sih? Sosial media kan fungsinya merekatkan pertemanan, bukan? Bukan untuk jualan kan sebetulnya kan? Jualan itu adalah fungsi yang lain di marketplace yang beda lagi gitu loh. Jadi kalau sosial media adalah untuk merekatkan pertemanan, menyatukan persamaan masa lalu, persamaan minat, persamaan masa lalu, persamaan background, persamaan mungkin wilayah, teritori, atau mungkin suku, agama, minat, dan segala macam. Sosial media ke situ fungsinya, merekatkan itu. Kalau untuk jualan itu fungsi yang lain, marketplace, bedanya lagi ke sana gitu. Memang ada orang yang menggunakan sosial media untuk jualan dan itu bagus dan itu laku, betul. Tapi balik lagi tergantung pada siapa dia sebetulnya. Kalau memang dia memang dari awal memang followernya sudah banyak, dia jualan apa saja laku gitu ya. Besok-besok dia jualan asuransi pasti laku juga. Karena dia sudah menjadi seorang influencer, teman-teman. Anda di sosial media belum sampai ke tahap influencer. Jadi pastikan diri Anda menjadi seorang influencer, Anda jualan apa aja laku. Ya. Jadi yang penting adalah sekarang bagaimana Anda menaikkan kelas Anda dari seorang teman gitu ya, tarafnya menjadi seorang influencer. Sehingga ketika Anda jualan orang maklum, oh iya dia memang influencer, dia pasti akan jualan apa saja gitu loh. Tapi tetap saja ada yang beli kok. Karena dia tahapnya adalah seorang influencer. Makanya ada seorang agen asuransi yang dia dengan sangat getol jualan Prudential, kok dia laku? Ya karena tarafnya dia sudah influencer sekarang. Kita belum, mohon maaf sekali lagi. Mungkin Anda belum sampai ke tahap influencer, teman-teman. Sehingga ketika Anda tahapnya baru sampai member biasa, pertemanan biasa, Anda sudah coba-coba jualan, dihajar, Pak. Jatuh. Jadi kalau ada orang bilang, dia postingan terus di sosial media, di IG-nya dia, jualan terus, dia closing terus dari sana. Bapak Ibu, tahapnya dia sudah jadi seorang influencer. Bagaimana caranya di influencer? Nah, Voga Digital bisa membantu Anda menjadi seorang influencer, teman-teman. Voga Digital bisa. Caranya tidak dengan IG, tapi dengan WhatsApp. Dengan Anda melakukan WhatsApp, dan lama-lama, akhirnya orang akan melihat, oh iya, Herman identik dengan, Anda identik dengan, semuanya kan seperti itu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi, jangan buru-buru lompat kelas. Kelas Anda belum sampai influencer. Kalau level Anda belum influencer, Anda sudah mulai jualan, ada yang tertarik,
Ada juga yang tidak tertarik. Yang tidak tertarik pasti akan memiliki kesan negatif, ya, khususnya asuransi ya. Tapi kalau influencer, yang nggak tertarik tidak punya kesan negatif, karena udah tahu dia mau tugasnya mau jualan gitu. Oh, kira dia temen ngajak kenalan, nggak taunya ngajak jualan nih. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Ya, persepsi-persepsi negatif itu yang harus kita benarkan. Tapi sekali lagi, asuransi kan bukan mass production, produksi massal yang bisa Anda jual sebanyak-banyak, berbeda dengan baju atau apa namanya, jaket, tas, kaos, atau apa yang bisa Anda jual setiap saat pada siapapun. Asuransi kan harus pas pada orang yang pas, pada saat yang pas, momentum yang pas, berapanya juga harus pas. Nah, ini adalah butuh momentum, teman-teman. Jadi nggak bisa dijual secara mass production, itu nggak bisa. Gitu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan, berarti sesi yang pertama marketing funneling sudah selesai. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya masuk kepada lead generator. Nggak ada? Oke, sip. Saya clear.